Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah kami. Mari Bapa yang baik, berkati ibadah kami. Setiap pujian yang kami naikkan itu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Urapi kami para hamba-hambamu yang mengambil bagian, bahkan urapi setiap umat-umatmu. Kami boleh bersatu di dalam kasih kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore untuk kita semua. Kita siap untuk memuji Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Allah kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja
kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami. Kami merindukan Tuhan, merindukan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami rindu pengurapan Tuhan dalam setiap hidup kami. Boleh kami alami, boleh kami rasakan, bahkan menuntun setiap langkah-langkah kami. Roh Kudus, tolong kami, berikan kami kekuatan, bahkan pemahaman akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak saudara melihat dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Judul perikop ini adalah tentang Pentakosta. Kita akan membaca mulai ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa pada zaman Kisah Para Rasul, Yerusalem itu masih tetap menjadi pusat keagamaan orang-orang Yahudi. Dan karena bertepatan pada hari itu adalah masa raya, salah satu masa raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu masa raya Pentakosta. Itu sebabnya banyak orang berkumpul di tempat itu. Jadi pada waktu itu Yerusalem masih tetap menjadi pusat keagamaan yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Kalau kita perhatikan peristiwa Pentakosta, saudara-saudara, maka ini adalah penggenapan sebuah nubuatan yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Misalnya kalau kita membaca nubuatan di dalam kitab Yoel, saudara-saudara, di situ sudah dinubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan Roh-Nya. Dan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini adalah penggenapan daripada nubuatan itu. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, ada 3 masa raya yang besar yang selalu dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca, saudara-saudara, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi orang-orang Yahudi itu merayakan ada 3 masa raya, saudara-saudara. Dan 3 kali setahun mereka harus kembali ke Yerusalem. Bagi setiap laki-laki, saudara-saudaraku, yang telah dewasa, mereka harus kembali ke Yerusalem untuk merayakan masa raya itu. Masa raya yang pertama adalah masa raya Paskah. Kemudian saudara-saudaraku, yang kedua adalah masa raya Pentakosta, dan yang ketiga masa raya Pondok Daun. Kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, 2 masa raya ini sudah digenapi. Masa raya Paskah sudah digenapi. Kemudian juga masa raya Pentakosta sudah digenapi.
Dan kita menantikan sebuah masa raya lagi saudara-saudara yang sedang dan akan digenapi, yaitu masa raya Pondok Daun. Ini berbicara tentang penyingkiran gereja. Ketika antikris muncul, maka gereja akan disingkirkan pada masa aniaya itu. Nah, pada saat ini secara khusus kita akan fokus kepada satu masa raya, yaitu tentang masa raya Pentakosta. Pentakosta sendiri secara harafiah itu artinya adalah hari yang ke-50. Ya, jadi penta itu 50 saudara-saudaraku. Dan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, bahwa masa raya ini secara tradisi atau secara simbolik itu selalu mereka rayakan. Dan kita bisa belajar saudara-saudara bahwa Pentakosta itu dimaknai dalam 3 hal. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa mereka memaknai hari Pentakosta itu adalah pemberian Taurat di Gunung Sinai. Jadi di dalam perjanjian lama, istilah Pentakosta itu sebenarnya tidak muncul saudara-saudara, lebih dikenal dengan masa raya 7 minggu. Tetapi kalau kita belajar, kita bisa melihat bahwa pemberian Taurat itu adalah salah satu yang dikenal dengan istilah atau masa raya Pentakosta ini. Dimaknai sebagai masa raya Pentakosta ini. Kenapa saudara-saudara? Karena pemberian Taurat di Gunung Sinai itu adalah 50 hari setelah Paskah di Mesir. Kita tahu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa setelah Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, maka ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir. Dan tulah yang terakhir itu adalah tentang kematian anak sulung. Tetapi sebelum tulah yang ke-10 ini Tuhan jatuhkan kepada Mesir, Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya bangsa Israel yang sebagai budak pada waktu itu ada di Mesir, mereka harus merayakan Paskah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan berbicara kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa setiap keluarga harus mengambil seekor domba yang tak bercacat, umur 1 tahun, dan mereka harus korbankan itu, kemudian dioleskan di pintu mereka pada waktu itu. Dan ketika Tuhan menghukum Mesir dengan kematian anak sulung, Alkitab berkata, setiap rumah yang punya tanda darah, maka Tuhan tidak mengizinkan pemusnah masuk kepada keluarga-keluarga. Tetapi bagi rumah yang tidak memiliki tanda darah, saudara-saudara, mulai dari Firaun sekalipun, semua anak sulung di Mesir, sampai kepada budak bahkan binatang, itu semua mati. Dan tulah yang ke-10 inilah saudara-saudaraku, mau tidak mau, akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dalam perjalanannya saudara-saudara, 50 hari kemudian setelah Paskah ini, setelah mereka keluar dari Mesir, disitulah Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Jadi di dalam perjanjian lama, bahwa Pentakosta itu dimaknai dengan pemberian Taurat di Gunung Sinai. Tetapi juga saudara-saudara, setelah mereka sampai di tanah perjanjian, ternyata Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Pentakosta itu dimaknai juga dengan hari raya panen. Ya, jadi hari raya penuaian. Jadi sebagai bentuk ucapan syukur mereka atas pemeliharaan Tuhan, mereka merayakan hari raya Pentakosta ini dimaknai sebagai hari raya penuaian, panen, ucapan syukur mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa Pentakosta dimaknai dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus.
Nah, kita akan melihat saudara-saudara, jadi Pentakosta ini sebenarnya adalah sebuah peristiwa kesinambungan karya keselamatan yang telah dinyatakan kepada orang percaya. Sekali lagi saudara-saudaraku, bahwa Pentakosta adalah kesinambungan karya keselamatan yang telah dinyatakan kepada orang percaya. Di dalam perjanjian lama setelah mereka keluar dari Mesir, maka saudaraku, Allah menuntun mereka dengan memberikan kepada mereka hukum-hukum. Di dalam perjanjian baru, setelah pasca kematian Yesus Kristus, saudara-saudara, maka peristiwa Pentakosta itu disambung. Ini sebuah peristiwa sebenarnya yang tidak terpisah antara Paskah dengan peristiwa Pentakosta, dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan saya berdoa saudara-saudara, pengalaman kita tentang Paskah keselamatan itu menjadi sebuah pengalaman yang real dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Pengalaman Pentakosta juga harus menjadi pengalaman real dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam pengajaran-pengajaran Yesus, Yesus banyak sekali berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, itu yang digenapi di masa raya Pentakosta, saudara-saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan mulai ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Ini judul perikopnya, Yesus menjanjikan penghibur. Sekali lagi, peristiwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta adalah kesinambungan karya keselamatan yang telah dinyatakan kepada orang percaya. Ayat 16 berkata begini, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi kalau kita belajar dari pelayanan Yesus, ada banyak kali Yesus memberitahukan bahwa Dia akan meninggalkan murid-murid itu karena Yesus akan naik ke sorga. Dan kita sudah peringati hari kenaikan Yesus, saudara-saudara. Setelah 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-murid, akhirnya Dia naik ke sorga. Tetapi di dalam pesan-pesan terakhir kepada murid-murid, Dia berkata, nantikan tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini juga, saudara-saudara, Dia sedang mengajarkan kepada murid-murid itu, Yesus sedang menjanjikan tentang penghibur. Yang di dalam ayat 16 dikatakan, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat 18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kemudian kalau kita melompat ke ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudaraku, peristiwa kamar loteng Yerusalem, pencurahan Roh Kudus dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul, kita bisa belajar itu adalah penggenapan dari Pentakosta yang Tuhan sudah janjikan. Saya katakan tadi, saudara-saudaraku, pengalaman Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu harus menjadi pengalaman kita. Bukan hanya sebagai simbolik, saudara-saudaraku, tetapi kita mengalami bagaimana kuasa Roh Kudus datang kepada kita, memenuhi kita, mengurapi kita. Nanti kita akan melihat apa
faedahnya, apa manfaatnya saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Tetapi ingat, ini adalah penggenapan sebuah janji Allah. Allah berjanji, saudara, bahkan Yesus berkata dalam ayat yang ke-18 tadi dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 yang sudah kita baca, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Dan dia berkata, aku datang kembali kepadamu. Yesus tahu persis, saudara-saudara, bahwa perjalanan kehidupan murid-murid setelah peninggal Yesus ketika Yesus naik ke sorga, itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau Yesus dalam dunia ini begitu banyak menghadapi penolakan-penolakan, kalau Yesus dalam dunia ini begitu banyak menghadapi pertentangan-pertentangan, Yesus tahu bahwa murid-muridnya juga pasti akan mengalaminya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dia katakan, tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Bahkan kalau kita membaca hari-hari terakhir sebelum Yesus naik ke sorga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8, satu ayat yang sangat kita kenal, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak, dalam terjemahan lama saudara. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, baik di seluruh tanah Yudea atau di Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. Kita lihat dalam kehidupan murid-murid sangat berbeda, saudara-saudara. Sebelum pencurahan Roh Kudus, sebelum Pantekosta dan sesudah Pantekosta, mereka mengalami perubahan yang begitu jelas. Contoh yang paling kita kenal adalah tentang Petrus, saudara-saudara. Petrus adalah salah satu seorang murid Yesus yang begitu dominan, yang begitu setiap kali berbicara dia duluan jawab, saudara-saudara. Yesus pernah berkata sebelum penyalipannya bahwa kalau aku ditangkap, kamu akan terserak, kamu akan meninggalkan aku. Tetapi Petrus dengan lantang bilang begini, biar semua orang meninggalkan engkau, tetapi aku tidak. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Ketika ada seorang anak perempuan datang waktu Yesus sudah ditangkap, dan orang itu berkata kepada Petrus, bukankah engkau salah satu daripada murid Yesus? Alkitab berkata 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dia tidak punya keberanian apa-apa, saudara-saudara. Tetapi kalau kita perhatikan setelah hari Pantekosta, setelah hari pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid itu dipenuhkan dalam ayat yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, perbedaan yang begitu jelas bisa kita lihat dalam hidup mereka. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 13. Jadi kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ini artinya peristiwa setelah pasal 2 di mana terjadi Pantekosta. Saya baca Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan daripada murid-murid ini. Setelah masa raya Pantekosta, saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa orang-orang melihat mereka itu menjadi heran. Saya pernah katakan dalam sebuah ibadah, saudaraku, jamahan kuasa Roh Kudus itu bahkan mengubah identitas Petrus. Petrus yang dikenal pada waktu itu hanya sebagai orang yang tidak terpelajar. Petrus yang hanya dikenal sebagai orang biasa. Tetapi setelah hari Pantekosta,
Petrus dikenal sebagai pengikut Yesus. Pengalaman Pantekosta mengubah identitasnya. Pengalaman Pantekosta mengubah hidupnya secara radikal. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya pengalaman Pantekosta bukan hanya kita dengar, supaya pengalaman Pantekosta bukan hanya kita tahu, tetapi pengalaman Pantekosta ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita menjadi sebuah pengalaman yang mengubah identitas kita. Mungkin pada hari-hari ini banyak yang kita khawatirkan. Mungkin hari-hari ini banyak yang kita takutkan, cemaskan. Pekerjaan, masa depan anak-anak. Tetapi peristiwa pengalaman kuasa Roh Kudus itu mengubah identitas kita. Bukan lagi sebagai orang yang khawatir, bukan lagi sebagai orang yang takut, tetapi orang mengenal kita sebagai pengikut Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita akan melihat saudara-saudara manfaat kuasa Pantekosta. Kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh murid-murid. Ya, sekali lagi saya ingin katakan, karena begitu banyak orang yang ingin penuh dengan Roh Kudus, hanya ingin berbahasa roh, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, itu hanya tanda. Tujuan pencurahan Roh Kudus bukan hanya kita berbahasa roh, tetapi saudara-saudara, yang kita kejar itu adalah kuasanya. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan, itu mengubah identitas kita. Mari kita lihat dulu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mulai ayatnya yang ke-41, saudara-saudara. Ini peristiwa setelah hari Pantekosta, bagaimana keadaan gereja pada waktu itu, bagaimana keadaan murid-murid. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya akan baca sampai ayatnya yang ke-47 secara cepat, saudara-saudara. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita melihat pengaruh Pantekosta dalam kehidupan gereja mula-mula. Kalau saudara membaca di dalam ayatnya yang ke-41, jemaat itu bertambah. Secara kuantitas, secara jumlah, mereka bertambah. Tetapi bukan hanya di situ, saudara-saudara. Secara kualitas juga jemaat itu mengalami perubahan-perubahan yang semakin indah. Dalam ayat yang ke-42, jemaat bertekun terhadap pengajaran rasul-rasul. Roh Kudus menggerakkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam ayat yang ke-43, ada wibawa ilahi di mata masyarakat. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa orang-orang menjadi takut melihat mereka. Ada wibawa ilahi kepada gereja yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-44, terjalin kasih persaudaraan antara jemaat. Jemaat menjadi begitu indah bersatu, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika jemaat dalam sebuah kesatuan, dalam kitab Mazmur dikatakan,
kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Dalam ayatnya yang ke-45 dari Kisah Para Rasul 2, jemaat itu menjadi jemaat yang suka berkorban. Korbannya radikal, saudara-saudara. Mereka nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka punya keberanian berkorban yang luar biasa. Dan di dalam ayatnya yang ke-47, mereka disukai oleh semua orang. Ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Jadi secara komunal, secara keseluruhan gereja pada waktu itu, saudara-saudaraku, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi jangan salah, saudara-saudara, secara pribadi pun, sekali lagi, secara pribadi pun, orang-orang yang mengalami jamahan kuasa Tuhan, yang bertemu dengan kuasa Allah, secara personal, mereka mengalami manfaat yang luar biasa. Kalau saudara kembali ke dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kita sudah baca tadi, dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 dan 17, saudara akan menemukan di situ bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penolong, bahkan dalam hal ketika kita berdoa. Roh Kudus akan menolong kita secara pribadi. Kemudian juga dikatakan di situ menyertai selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkan kita, dan juga saudara baca di situ membawa kepada seluruh kebenaran dan mengingatkan apa yang Yesus sudah katakan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada semua kebenaran dan apa yang mengingatkan kita tentang apa yang Yesus sudah katakan. Biarlah kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudara. Lalu bagaimana respon kita kepada Roh Kudus, saudara-saudara? Saya ingin tutup dengan satu ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, ini yang saya harapkan dan doakan kepada semua orang percaya jemaat Tuhan sebagai respon kita. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayat 39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Mari kita responi, saudara-saudara, rasa haus akan Tuhan, merindukan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2-3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ketika engkau rindu, di mana engkau merindukan seperti rusa rindu sungai yang berair, itulah Tuhan melawat kita. Tuhan mencurahkan kuasanya dan mengubah hidup kita untuk kita tetap kuat, menang menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah jiwa
Tantangan, kesulitan, persoalan hidup pasti akan banyak dihadapi oleh murid-muridnya. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Pengalaman Pantekosta mengubah kehidupan murid-murid secara luar biasa. Bahkan mereka tidak menyayangkan nyawanya sekalipun. Mereka tidak takut menghadapi tantangan kesulitan hidup. Mereka mengabarkan Injil, mereka melayani Tuhan. Bahkan kisah para rasul pasal yang kedua adalah awal sejarah gereja, di mana gereja tersebar karena mereka disertai oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita, menguatkan kita. Bukan hal yang mudah kita menjalani hari-hari ini. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Tuhan, penuhkan aku dengan kuasa-Mu, mampukan aku dengan kuasa-Mu. Roh Kudus akan memimpin kita, mengajar kita kepada seluruh kebenaran, dan itu akan mengubah hidup kita secara luar biasa. Mari kita kembali angkat pujian ini sebagai doa kita, bagaikan tanah kering Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan
Kami perlu kuasa-Mu yang memampukan, menguatkan, menghiburkan kami. Penuhi setiap umat-umat-Mu yang merindukan Engkau Tuhan. Lawatan Tuhan ada dalam setiap hidup mereka Tuhan. Biarlah peristiwa Pentakosta bukan hanya kami dengar, tetapi kami mengalaminya. Kuasa-Mu memenuhkan kami Tuhan. Jadi jemaat yang kuat, jemaat yang menjadi kesaksian, jemaat yang tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Berkati setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu. Yakinkan, teguhkan kami di dalam Engkau Bapa. Hamba-Mu berdoa dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umat-umat-Mu Tuhan. Engkau berikan jalan keluar. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong, yang menghadapi sakit penyakit jamaah mereka dalam nama Yesus sembuhkan. Bahkan yang berkekurangan cukupkan Tuhan. Berikan kami hati yang terus haus akan Engkau ya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa sepanjang minggu ini, berkati semua aktivitas jemaat Tuhan, keluar masuk dari rumah mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan semua anak-anak kami juga Tuhan, mulai dari yang terkecil, pemuda, remaja, semua ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini anak hidup kami berkemenangan. Kuasa Roh Kudus akan menuntun setiap langkah-langkah kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Terima kasih buat persekutuan. Kami akan akhiri. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tetap semangat jalani kehidupan bersama dengan Yesus. Haleluya.